Selamat datang di channel YouTube resmi Lembaga LI Tipikor dan AHICW bernama Channel Investigasi. Channel ini berisi hasil investigasi Tipikor dan hukum di Indonesia yang dilakukan oleh LI Tipikor dan AHICW. Horas, menjual kepada masyarakat daerah. Kami hadir di kota Anda untuk menyingkap dan membongkar tabir korupsi dan rekayasa hukum yang selama ini tersembunyi di kota Anda. Dukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dan advokasi hukum ini dengan memberikan donasi Anda ke BNI Investigation Corruption Watch. Nomor rekening 0341510491. Informasi kepada Bupati Dairi Dr. Edi Kelengate Brutu dan Wakil Bupati Dairi Jimmy Andrea Lukita Sihombing SH. Wow, ada pengurangan volume lapisan cat sebanyak 2 lapis pada pekerjaan pembangunan baru Puskesmas Silalahi. Zaman gini masih terjadi kong kali kong pada pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan keuangan negara. Keseriusan Presiden Jokowi untuk melakukan perubahan di negara ini dengan berbagai program sepertinya tidak dapat diimplementasikan hingga ke daerah-daerah. Patutlah diduga program seperti revolusi mental di Indonesia dapat dikatakan tidak sukses seperti yang diharapkan. Hal itu terjadi karena lemahnya sumber daya manusia oknum-oknum ASN di pemerintahan daerah di negara kita ini. Sebut saja pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan baru Puskesmas Silalahi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi yang bersumber dana dari APBD tahun anggaran 2019 dengan pagu sebesar 2 miliar rupiah. Oleh CV Aliran Hidup yang beralamat di Jalan Sempurna Ujung, Komplek Villa Nusa Sempurna Blok B40 Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai. Berdasarkan investigasi yang kami lakukan, diketahui bahwa dimensi daripada bangunan gedung ini kira-kira berukuran lebar 15 meter, panjang 20 meter, dengan tinggi kira-kira 7 meter. Berdasarkan investigasi yang kami lakukan pada hari Sabtu tanggal 28 Maret tahun 2020 ditemukan bahwa plafon pada bagian sisi kanan atas dari bangunan gedung ini sudah banyak yang terlepas. Hingga investigasi ini kami lakukan, kami tidak melihat adanya tanda-tanda perbaikan yang dilakukan pada kerusakan tersebut. Kami juga menemukan bahwa lapisan cat yang digunakan untuk dinding bangunan gedung ini ada yang menggunakan Plemeyer sebagai cat dasar dan ada yang tidak menggunakan cat dasar. Sehingga kami menduga bahwa lapisan cat yang digunakan hanyalah 2 lapis. Ketika telapak tangan kami gosokkan pada permukaan cat pada tiang beton gedung ini, cat tersebut turut lengket di telapak tangan kami. Terdapat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang analisa harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum yang salah satu analisanya untuk biaya pengecatan tembok plafon baru, yang terdiri dari 1 lapis Plemeyer, 1 lapis cat dasar, 2 lapis penutup cat tembok setara Vinilex, yang artinya pengecatan harus dilakukan sebanyak 4 lapis. Berdasarkan hal tersebut, kami menduga bahwa telah terjadi pengurangan volume pada lapisan cat yang digunakan sebanyak 2 lapis, dan cat yang digunakan juga diduga kuat tidak sesuai dengan spesifikasi cat yang telah ditentukan pada kontrak kerja dan berpotensi telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang muncul dari volume cat kali harga satuan untuk pekerjaan pengecatan. Pak Ketua Tim PHO, kenapa sih bisa terima pengecatan yang begini? Ada apa, Pak? Setiap pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan keuangan negara haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu semua harus melalui perencanaan yang matang. Oleh karena itu patutlah telah terjadi tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pekerjaan ini sebagaimana dimaksud pada 1. Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Contoh Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana dengan paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. 2. Pasal 7 Ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, Yonto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perbuatan curang dan pembiaran perbuatan curang.
Oleh karena itu, agar dugaan di atas dapat menjadi terang benderang secara hukum, kami meminta kepada aparat penegak hukum di Kabupaten Dairi agar segera melakukan penyelidikan terkait hal yang sudah kami uraikan tersebut. Kami akan segera mengirimkan surat klarifikasi kepada PPK dan rekanan dari pelaksanaan pekerjaan ini secara tertulis maupun tidak tertulis. Dan klarifikasi yang mereka berikan akan kami update pada tayangan berikutnya.